Oke, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar sosiologi, topik pengendalian sosial ya, bersama Bang Marolo Sitorus ya. Nah, topik pengendalian sosial ini berhubungan dengan topik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada nilai norma, sosialisasi dan kepribadian, dan penyimpangan sosial. Jadi, ditambah dengan pengendalian sosial, ini berhubungan yang 4 topik ini. Jadi, apa yang perlu dikendalikan? Itu dia kira-kira. Nah, ada itu pengendalian sosial. Nah, yang pertama kita bahas itu tentang definisi atau pengertian pengendalian sosial. Nah, pengertian daripada pengendalian sosial itu diartikan sebagai suatu cara dan proses yang ditempuh seseorang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat. Nah, harapan kelompok masyarakat berarti sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Supaya perilaku kita atau supaya kita bertindak sesuai dengan nilai dan norma, supaya perilaku atau tindakan kita sesuai dengan apa harapan masyarakat. Nah, dibuatlah cara dan proses. Itulah yang disebut dengan pengendalian sosial. Jadi, pengendalian sosial itu cara atau proses supaya seseorang berperilaku atau bertindak sesuai dengan harapan di masyarakat. Bisa ya? Jadi ingat, pengendalian itu cara proses supaya seseorang itu bisa berperilaku atau bertindak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, itulah pengertiannya. Nah, proses pengendalian itu dilakukan bisa di masyarakat. Kita sudah pelajari, ada dikatakan masyarakat itu atau anggota masyarakat itu bisa berperilaku menyimpang atau penyimpangan sosial. Nah, jadi supaya tidak sering terjadi penyimpangan atau ketika sudah terjadi pun penyimpangan, perlulah dibuat pengendalian. Nah, supaya lebih jelas kita lanjut, apa sifat daripada pengendalian? Nah, yang pertama nih, ada sifat preventif. Kalau dia dikatakan sifat preventif, pengendalian dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Jadi sebelum melakukan penyimpangan, sebelum terjadi penyimpangan, dilakukan pengendalian. Itulah yang disebut dengan sifat preventif. Sering dikatakan ini pencegahan, mencegah. Jadi mencegah sebelum terjadi pelanggaran, sebelum terjadi penyimpangan, mencegah sebelum terjadi penyimpangan. Itulah sifat yang pertama pengendalian, sifat preventif. Ya, jadi supaya si A tidak melakukan pelanggaran, supaya tidak melakukan penyimpangan, nah dikendalikan, dikasihlah pengendalian, diperingatkan. Nah, itu termasuk pengendalian, diingatkan orang tua, diingatkan kawannya. Nah, itulah yang disebut dengan preventif. Kalau yang kedua nih, ada sifat represif. Kalau sifat represif ini, pengendalian dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Ya, setelah terjadi pelanggaran dan diupayakan supaya keadaan pulih. Jadi, kalau represif dia sudah terjadi pelanggaran, dikasih pengendalian. Saya dibedakan ya, antara preventif dengan represif. Kalau preventif tadi, dia sebelum terjadi pelanggaran. Kalau represif, nah pengendalian setelah terjadi pelanggaran. Oke, contoh, si A bawa sepeda motor, melanggar lampu merah misalnya. Nah, banyak di situ ada polisi, diperingati. Itu sudah pengendalian represif. Ingatkan, karena dia sudah melakukan pelanggaran. Nah, itu sifat represif. Yang ketiga ada sifat gabungan. Nah, sifat gabungan ini si A itu bisa mendapatkan pengendalian 2 sekaligus. Ya, sifat pengendalian 2 didapatnya. Jadi terjadi gabungan di sana. Gabungan apa itu? Nah, preventif dan represif. Preventif dan represif. Terjadi penggabungan preventif dan represif. Nah, supaya contoh lebih dekat, kita lihat di sekolah. Ya, di sekolah. Nah, misalnya di sekolah, di dalam kelas misalnya, kita diingatkan oleh wali kelas atau guru supaya kita tidak bolos,
supaya kita tidak cabut dari sekolah, misalnya. Ya. Nah, ternyata kita melanggarnya. Kan di awal tadi kita sudah diingatkan, berarti sudah diberikan kita preventif. Ya, mencegah supaya tidak bolos. Oke. Nah, ternyata kita melanggarnya, bolos kita. Ketahuan. Lalu kita dipanggil guru piket atau guru BP misalnya. Atau kalau sekarang ada guru BK ya. Nah, kita dipanggil, diingatkan, terjadi pengendalian lain kepada kita, sudah melakukan pelanggaran. Nah, jadi yang kita dapatkan atau yang didapatkan oleh siswa yang diingatkan wali kelas, melanggar, lalu dipanggil BP atau diingatkan guru piket lagi. Nah, dia di sana sudah mendapatkan dua sifat pengendalian. Yang pertama, dia sudah dicegah, diingatkan ini preventif. Baru yang kedua, dia mendapatkan represif, ya, mendapatkan represif atau pengendalian setelah terjadi pelanggaran. Nah, dia sudah mendapatkan dua pengendalian di sana. Jadi itu yang disebut dengan gabungan. Terjadi pengendalian preventif atau sifat preventif dan represif. Itu yang dikatakan dengan gabungan. Sifat pengendalian gabungan. Nah, ini sering atau ada yang mendapatkan ini di sekolah. Sudah diperingati, ternyata melanggar, lalu dipanggil lagi. Ya, supaya tidak mengulanginya lagi. Nah, itu terjadi. Sifat pengendalian gabungan. Gabungan antara preventif dan represif. Paham kira-kira ya? Tentang sifat pengendalian yang ketiga. Nah, kita lanjutkan. Kalau sifat pengendalian yang keempat, itu pengendalian resmi. Kalau di sini, artinya melakukan ini tadi, cara dan proses supaya berperilaku sesuai harapan masyarakat. Nah, dilakukan oleh lembaga-lembaga yang resmi atau lembaga yang formal, itu yang melakukan pengendalian. Itu yang dikatakan dengan sifat pengendalian resmi. Artinya pengendalian itu dilakukan oleh pihak-pihak resmi atau lembaga resmi, ya, baik itu kepolisian atau pengadilan dan yang lain. Itu dia kalau di pengendalian resmi, ya. Jadi pengendalian resmi itu ingat saja bahwa pengendalian itu dilakukan oleh pihak ataupun lembaga yang sudah resmi ataupun yang sudah formal. Itu ya kalau di pengendalian resmi. Nah, yang terakhir, sifat pengendalian itu pengendalian tidak resmi. Artinya yang melakukan pengendalian itu adalah, nah, itu bisa saja keluarga dekat atau kawan dekat, ya, atau pacar juga bisa mengendalikan kita, ya, atau orang yang kita sayangi bisa mengendalikan kita. Nah, itulah pengendalian tidak resmi. Artinya yang melakukan pengendalian itu adalah tidak lembaga secara resmi, tapi bisa dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kita atau keluarga ataupun sahabat. Itu dia pengendalian tidak resmi. Nah, itulah yang disebut sebagai, ya, yang disebut sebagai sifat pengendalian. Jadi ingat, sifat pengendalian itu, ya, yang pertama ada sifat preventif, oke. Yang kedua ada sifat represif, ya, ada represif. Yang ketiga ada sifat gabungan, ada sifat pengendalian secara resmi, ada pengendalian secara tidak resmi. Artinya orang yang melakukan pengendalian itu, ya, ada yang sudah bersifat resmi, ada yang bersifat tidak resmi. Itu dia yang disebut dengan sifat dari pengendalian. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, itu tentang sifat pengendalian. Selanjutnya kita lihat cara pengendalian. Bagaimana cara pengendalian itu dilakukan? Cara pengendalian itu ada dua. Yang pertama ada disebut dengan cara persuasif. Kalau dia disebut cara persuasif, biasanya ini, kalau ibaratnya ini cara yang lembut. Diajak, dibimbing, ya. Contoh, si A melakukan pelanggaran. Nah, si A melakukan perbuatan melanggar nilai atau norma. Nah, cara pengendalian yang dilakukan oleh yang mau melakukan pengendalian itu, nah, melalui lembut, cara lembut. Nah, diajak, dibimbing, ya, memberikan bimbingan atau melalui ajarkan supaya tidak mengulanginya lagi atau supaya tidak melakukan penyimpangan tadi. Nah, itulah yang disebut dengan cara persuasif, ya, dengan cara mengajak ataupun membimbing. Nah, memberikan anjuran, ya, dengan cara lembut. Nah, itu yang persuasif, cara yang pertama. Kalau cara yang kedua
Ada dia yang disebut dengan cara kurasi. Kalau ini, nah berbeda dengan persuasif tadi. Kalau ini tadi berupa ajakan atau bisa aja secara lembut. Kalau ini dia sudah mulai keras, ya. Atau dikatakan kurasif itu sudah dilakukan, pengendalian itu dilakukan dengan tindakan paksaan atau sudah sampai mengancam dia, ya. Jadi pengendalian dilakukan berupa paksaan atau ancaman. Itu dia yang kurasif, ya. Jadi itu cara melakukan pengendalian. Cara pengendalian itu ada secara lembut, ada secara kasar, gitu ya istilahnya, ya. Ada secara mengajak persuasif, ada secara paksaan kurasif, ya. Itulah yang menjadi cara pengendalian. Nah, kenapa harus ada pengendalian? Apa fungsinya? Kenapa harus ada pengendalian di masyarakat? Apa kira-kira fungsi daripada pengendalian itu? Oke, fungsi pengendalian ini. Yang pertama, pengendalian itu meyakinkan masyarakat tentang kebaikan moral. Jadi, kenapa harus dilakukan tadi pengendalian? Karena seseorang itu atau anggota masyarakat itu sudah menentang atau tidak berperilaku dengan nilai dan norma. Nah, jadi dilakukan pengendalian supaya tahu masyarakat bahwa norma itu memang baik ada di masyarakat. Kalau tidak ada norma di masyarakat, apa yang terjadi? Nah, terjadi nanti sesuka hati masyarakat, ya, tidak teratur lagi, tidak ada lagi peraturan di masyarakat. Nah, jadi fungsi pengendalian itu meyakinkan masyarakat tentang kebaikan norma. Nah, supaya masyarakat tahu atau supaya anggota masyarakat tahu apa itu norma, apa baiknya itu norma di masyarakat. Nah, kita diberikanlah melalui pendidikan apa itu norma itu, ya. Baik pendidikan secara formal ataupun non formal. Kalau non formal ini biasanya kita dapatkan di dalam keluarga, ya. Non formal ini kita dapatkan di dalam keluarga, teman sepermainan, lingkungan masyarakat. Kalau formal sudah kita dapatkan di sekolah. Jadi kita diajarkan atau diberikan pencerahan tentang kebaikan norma. Oke. Jadi meyakinkan kita supaya tahu bagaimana itu tentang kebaikan norma. Yang artinya kalau tidak ada norma di masyarakat, nah apa yang akan terjadi di masyarakat? Bisa terjadi amburadul di masyarakat atau bisa terjadi banyak perpecahan. Tapi dengan adanya norma, ya, yang melalui fungsi pengendalian akan terjadi keteraturan. Tidak akan banyak lagi nanti yang melakukan penyimpangan. Nah, itu fungsi yang pertama. Nah, tentang kebaikan norma itu bisa ditempuh melalui pendidikan formal ataupun melalui non formal. Oke. Nah, yang kedua, fungsi daripada pengendalian itu adalah mempertebal kebaikan norma. Nah, di sini dipertebal lagi anggota masyarakat itu. Artinya, ketika kita patuh terhadap norma, apa yang kita dapatkan? Ada nggak manfaatnya sama kita? Ada nggak manfaat? Ketika kita baik, ketika kita tidak melanggar norma, ada nggak manfaatnya kepada kita? Nah, ini pasti ada manfaatnya. Dan ini caranya itu, mempertebal kebaikan itu. Nah, kita diberikan orang lain tentang cerita ataupun motivasi. Ya, kita diibaratkan dengan orang yang mematuhi norma, lalu dia berhasil. Kita diberikan cerita-cerita seperti itu. Mungkin orang tua yang memberikannya. Ya, kita diberikan contoh yang baik. Nah, lihat itu si A. Dia patuh, ya, terhadap aturan. Dia orang yang disiplin sehingga dia bisa sukses. Nah, seperti itulah yang diberikan kepada kita. Di fungsi mempertebal kebaikan norma. Artinya, kalau kita melakukan norma itu atau mematuhi norma itu, apa yang kita dapat? Nah, ada manfaatnya. Ada yang kita peroleh. Tentu ada yang kita peroleh. Enggak sekarang mungkin besok atau masa depan. Jadi itu biasanya diberikan melalui cerita ataupun melalui motivasi, ya, melalui motivasi yang diberikan kepada kita. Nah, jadi itulah yang disebut sebagai fungsi daripada pengendalian sosial. Jadi fungsi pengendalian sosial yang pertama meyakinkan masyarakat tentang kebaikan norma, dan yang kedua mempertebal kebaikan norma itu ada terhadap individu ataupun kelompok. Nah, itu ya tentang fungsi pengendalian. Kita lihat di apa yang menjadi jenis daripada pengendalian. Jenis pengendalian itu bisa dilakukan atau bagaimana jenisnya di masyarakat. Yang pertama jenis pengendalian itu ada dia gosip atau desas-desus. Artinya ketika seseorang tidak berperilaku nilai dan norma di masyarakat, dia digosipkan.
ya. Artinya perilakunya itu tidak sesuai atau menyimpang dengan nilai norma. Nah, dia digosipkan si A, digosipkan si B, digosipkan si A ke B ke C. Nah, sehingga dia merasa terganggu akan gosip itu. Akan perilakunya digosipkan yang tidak baik. Oh, akhirnya seseorang, nah, bisa jadi merubah perilakunya. Karena dia sudah digosipkan. Itu jenis yang pertama. Gosip. Jenis pengendalian yang pertama. Nah, kalau yang kedua, teguran. Pengendalian secara teguran atau jenis pengendalian teguran. Kalau ini langsung, ya, langsung teguran, ya, antara orang yang melakukan pelanggaran dengan orang yang memberikan pengendalian, langsung ditegur. Itu dia, jenis yang kedua, ya, melalui teguran. Nah, kalau yang ketiga, yang ketiga ada dia disebut dengan jenis pengendalian secara hukuman, ya. Kalau ini keluarga, sering kita dihukum orang tua karena melanggar aturan, ya, atau tidak mematuhi perintah orang tua, langsung diberikan hukuman, ya. Itu dia. Di keluarga bisa mendapatkan hukuman, ya. Dari pengadilan juga bisa kalau kita sudah memberikan atau melakukan pelanggaran yang sudah sangat fatal, ya. Melakukan pencurian, perampokan, nah kita bisa mendapatkan hukuman, ya, dari pengadilan ataupun dari polisi. Itu dia. Nah, yang berikutnya ada pengendalian melalui pendidikan. Melalui pendidikan, ya, pengendaliannya. Itu ya, dididik kita atau di sekolah kita dapatkan, biasanya kalau yang dia serama jelasin, ya, ada pengendalian pendidikan yang diberikan. Oke. Nah, selanjutnya melalui agama. Nah, di agama juga ada aturan-aturan yang bisa merubah kita, ya, mengendalikan diri kita, ya, itu melalui agama. Jadi itu dia jenis pengendalian. Jenis pengendalian bisa dilakukan melalui gosip, ya. Jenis pengendaliannya ada gosip, teguran, hukuman, pendidikan, dan agama. Nah, sedangkan yang terakhir, siapa yang melakukan pengendalian? Lembaga yang melakukan pengendalian siapa? Oke. Nah, lembaga yang melakukan pengendalian, yang pertama itu di polisi. Oke. Karena ada tugas polisi juga menertibkan masyarakat, ya kan? Jadi pengendalian itu supaya tertib tadi, supaya sesuai harapan yang harus tertib, ya. Nah, jadi dilakukanlah pengendalian oleh lembaga yang pertama polisi. Jadi ya polisi yang menertibkan di masyarakat yang memberikan pengendalian, lalu ada pengadilan. Pengadilan ini biasanya langsung memutuskan sanksi. Ya, apa sanksi kira-kira ketika seseorang itu melakukan pelanggaran? Nah, dia memberikan sanksinya atau memutuskan sanksinya. Oke, lalu ada lembaga adat dan lembaga tokoh masyarakat. Jadi ingat, lembaga pengendalian itu adalah polisi, pengadilan, lembaga adat dan tokoh masyarakat. Ya, jadi itu lembaga yang melakukan pengendalian. Jadi itu tadi pengendalian itu sudah kita pelajari bagaimana prosesnya, bagaimana pengertiannya, sifatnya, ya. Cara pengendalian itu dilakukan dengan cara apa? Apa fungsinya? Harus kenapa dibuat pengendalian? Lalu jenis pengendalian itu seperti apa? Dan lembaga pengendalian itu seperti apa? Ya. Nah, sudah jelas tadi yang membuat. Nah, itulah tentang topik pengendalian untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi semua.